Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 6852-6855. Dunia baru, Cinderland. Tak lama kemudian, ia mendeteksi suatu anomali. Jauh di bagian terdalam kehampaan ini, terdapat sebuah lipatan ruang yang sangat samar. Lipatan itu hampir tak dapat dibedakan dari kehampaan itu sendiri, nyaris tak terdeteksi seandainya saja asal-usul kekacauan milik Dev tidak mengalami transformasi sempurna dan persepsi indera ilahinya tidak melampaui batas kemampuannya. Jika seorang Dewa Emas Agung tingkat puncak datang ke sini untuk menyelidiki, mereka pasti akan menganggapnya sebagai fluktuasi alami akibat arus kehampaan yang bergejolak. Dev bergerak seketika. Seberkas cahaya kelabu melintasi kehampaan yang luas, mendarat tepat di hadapan lipatan ruang tersebut. Dari jarak dekat, ia dapat merasakan dengan jelas aura ruang yang samar namun mendalam memancar dari kedalaman lipatan itu. Itu adalah ciri khas hukum surga ke-22, aura yang jauh lebih berat, lebih luas, dan lebih agung dibandingkan hukum surga ke-21. Tergantung diam di tengah kehampaan itu adalah sebuah celah ruang berbentuk oval, dengan lebar sekitar 1 zang, sekitar 3 meter, dan berwarna kelabu serta putih. Celah itu menyerupai kelopak mata tertutup milik mata raksasa yang telah tertidur selama berabad-abad. Tepi celah itu dihiasi dengan pola-pola hukum ruang kuno yang samar dan sulit dipahami. Setiap garis menyimpan misteri mendalam yang melampaui berbagai alam dan mencakup langit, memancarkan tekanan halus yang membuat siapapun ragu untuk menatapnya secara langsung. Itu adalah mata kekosongan. Mata ungu Dev tertuju pada jalan kuno yang sedang tertidur ini. Saat merasakan aura surga ke-22 yang samar namun sangat jelas memancar dari kedalaman celah tersebut, ia menjadi yakin akan apa yang ada di hadapannya. Namun, ekspresinya sama sekali tidak mengendur. Kata-kata tetua dunia bawah masih terngiang di telinganya, dan indera ilahinya menangkap kenyataan situasi tersebut dengan jelas. Meskipun mata kekosongan sedang tidak aktif, kekuatan segel yang membuatnya tertidur itu sangat dahsyat dan kuno. Mustahil baginya untuk membangunkan atau membukanya secara paksa seorang diri. Kekuatan segel ini memiliki asal-usul yang sama dengan esensi primordial langit dan bumi yang telah terakumulasi di langit 7 bintang selama berabad-abad. Jelas sekali, segel itu telah dipasang pada zaman dahulu kala untuk menutup jalan lintas tersebut. Sebuah gagasan tiba-tiba muncul di benak Dev, reruntuhan di langit 7 bintang. Kekuatan dari reruntuhan kuno yang tersembunyi di masing-masing dari ketujuh benua itu, jika disatukan dan diselaraskan, mungkin bisa menjadi kunci untuk membangunkan mata kekosongan. Dia segera berbalik arah, melintasi kehampaan untuk kembali ke pusat benua Tianshu yang sudah menjadi kepulauan. Kilatan cahaya kelabu turun ke sebuah pulau yang baru terbentuk. Aura Dev sedikit bergejolak saat dia memancarkan gelombang kesadaran ilahi yang jelas ke arah tertentu tanpa disembunyikan, menyapu seluruh pulau. Tak lama kemudian, sesosok tubuh yang diselimuti energi iblis berwarna hitam dan emas melesat naik dari pulau yang jauh dan bergerak cepat ke arahnya. Wajah Zeke tampak pucat. Luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh dan sisa-sisa energi iblis masih menyelimuti tubuhnya, namun tatapan matanya tetap tajam dan semangatnya teguh. Dia mendarat dengan mantap di hadapan Dev, mengerucutkan bibirnya sedikit, lalu berkata dengan tenang, "Kamu memanggilku." Dev tidak berbasa-basi. Dia langsung menyampaikan tujuannya, "Aku membutuhkan kekuatanmu." Esensi primordial dari reruntuhan benua Tianming, akan digabungkan dengan kekuatan dari 5 reruntuhan lain yang telah kuserap, mungkin cukup untuk membangunkan mata kekosongan dan membuka jalan menuju surga ke-22. Nada bicaranya lugas namun memancarkan wibawa yang tak terbantahkan, dan dia tidak menyembunyikan tujuannya sedikit pun. Zeke terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan dengan suara tegas, "Baiklah." Dia tidak berniat bertanya mengapa, ataupun memedulikan apa keuntungan yang mungkin didapatnya. Dev meminta bantuannya, maka dia akan membantu. Ini bukan soal balas budi ataupun dendam. Itu hanyalah pilihan naluriah seorang pembudidaya yang menghadapi tingkat eksistensi yang lebih tinggi, sekaligus langkah yang diperlukan dalam perjalanannya sendiri untuk menjadi lebih kuat dan mengejar Dev. Saat ini juga, Aemon tiba dari kejauhan dengan menaiki pedang terbangnya. Rambut putih dan jubah Taoisnya berkibar tertiup angin, raut wajahnya tampak serius, dan aura Taois yang menyelimutinya terlihat agak tidak stabil. Setelah mendengar percakapan antara Dev dan Zeke, ia mengelus janggutnya sambil berpikir sejenak sebelum berkata perlahan dengan nada yang menyiratkan kekhawatiran, "Jika kekuatan dari reruntuhan langit 7 bintang terkumpul sepenuhnya, keberhasilan pasti akan tercapai. Namun situasi saat ini jauh dari kata menggembirakan." Dev menatapnya, ada sedikit keraguan di mata ungunya, "Mengapa?" Aemon melanjutkan, "Benua Yao Guang adalah mata rantai terlemah di antara langit 7 bintang dan yang pertama kali runtuh serta hancur total.
Saat benua itu hancur, esensi primordial kuno di dalam reruntuhan Yao Guang tidak diserap atau dimurnikan oleh siapapun. Sebaliknya, energi itu menyebar dan melesat ke kedalaman kehampaan, lalu lenyap tanpa jejak. Kini, saat kamu mencoba mengumpulkan semua kekuatan reruntuhan langit 7 bintang, satu mata rantai itu hilang, dan aku khawatir. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, namun maknanya jelas, dengan hilangnya satu mata rantai kekuatan, tidak ada kepastian apakah gerbang itu bisa dibuka. Ekspresi Zeke sedikit berubah saat mendengar hal ini. Ia sangat paham bahwa kekuatan dari reruntuhan langit 7 bintang berasal dari sumber yang sama dan saling bergantung. Tanpa kekuatan dari reruntuhan Yao Guang, mungkin mustahil untuk membangkitkan mata kekosongan. Dev tetap tenang, tatapannya dalam dan mantap tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun saat ia menggelengkan kepala perlahan, kita tidak akan tahu sebelum mencobanya. Apapun hasilnya, ia harus mencobanya. Ini adalah satu-satunya jalan baginya menuju surga ke-22. Setelah itu, ia mengibaskan tangannya, dan gelombang energi kekacauan berwarna abu-abu berubah menjadi berkas cahaya pekat yang melesat lurus ke arah celah ruang yang sedang tidak aktif di kedalaman sabuk langit berbintang. Berkas cahaya itu mengandung esensi primordial murni dari 5 reruntuhan yang sangat besar, kuat, dan syarat dengan aura Taois kuno saat melintasi kehampaan yang jauh untuk mengunci posisi mata kekosongan secara presisi. Zeke mengikuti tepat di belakangnya. Gelombang energi iblis berwarna hitam emas menyembur deras darinya, memadat menjadi seberkas cahaya iblis hitam pekat yang melesat berdampingan dengan pancaran energi kekacauan abu-abu milik Dev. Kedua energi itu bersinar selaras. Di tengah pendaran energi iblis tersebut, energi kuno dari reruntuhan Tianming yang membawa sifat dominan dan berat khas ras iblis melonjak dan beresonansi dengan kekuatan kekacauan. Bersama-sama, keduanya mengalir deras menuju mata kekosongan. Dua aliran kekuatan itu melintasi kehampaan luas, menghantam tepat pada mata kekosongan dan seketika membangunkan segel yang selama ini tertidur. Mata kekosongan itu bergetar hebat. Kelopak matanya yang tertutup bergerak-gerak tajam. Lipatan ruang berwarna putih kelabu berpilin liar dan mengembang dengan cepat. Pola-pola hukum kuno yang tak berujung menyembur keluar dari kedalaman celah tersebut saling bertumpuk, mengunci satu sama lain, dan dengan cepat menyusun ulang formasi memancarkan cahaya menyilaukan yang mengguncang seluruh gugusan bintang. Namun, kekuatan itu tiba-tiba meredup, seolah kehabisan tenaga. Proses pengembangan mata kekosongan pun terhenti seketika. Setelah berjuang selama beberapa saat, mata itu mulai perlahan menyusut dan menutup kembali. Kekuatan penyegel kembali mendominasi, berusaha untuk kembali ke keadaan tidurnya. Kekuatannya tidak cukup. Ekspresi Zeke berubah drastis. Energi iblis hitam emasnya melonjak dan menguat dengan liar, butiran keringat mulai muncul di dahinya saat ia berusaha menutupi kekurangan tersebut. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa gabungan kedua energi itu tidak cukup kuat untuk mengguncang segel tersebut. Ada satu elemen krusial yang hilang. Wajah Aemon memucat. Ia menggelengkan kepala berulang kali, nadanya menyiratkan keputusasaan. Persis seperti dugaanku. Tanpa dukungan kekuatan reruntuhan yang hilang itu, jalan ini tidak mungkin bisa dibuka sepenuhnya. Kekuatan dari 7 reruntuhan langit 7 bintang memiliki asal-usul yang sama dan saling bergantung, tidak ada satu pun yang bisa ditiadakan. Dengan hilangnya kekuatan Yao Guang, kita tidak punya cara untuk membangunkan mata kekosongan. Mata Dev menyipit. Merasakan tarik-menarik antara upaya perlawanan mata kekosongan itu dan proses penarikannya kembali, energi kekacauan primordial di dalam dantiannya bergetar hebat dan berputar hingga batas maksimal, berjuang keras untuk melepaskan lebih banyak kekuatan demi mengisi kekosongan tersebut. Namun, persis seperti yang dikatakan Aemon, meskipun ia memiliki kekuatan primordial dari 5 reruntuhan kuno yang dipadukan dengan kekuatan reruntuhan Tianming milik Zeke, ia baru berhasil mengumpulkan 6 kekuatan yang dibutuhkan. Elemen reruntuhan Yao Guang yang hilang belum juga ditemukan. Tanpa keenam kekuatan tersebut untuk membentuk resonansi yang utuh, mustahil untuk memecahkan segel itu. Karena keenam kekuatan itu belum lengkap, mata kekosongan menolak untuk bangkit sepenuhnya. Kekuatan penyegel justru menjadi semakin stabil, dan celah dimensi mulai menyusut dengan kecepatan yang terus meningkat. Tepat saat semua orang mengira harapan telah sirna dan kegagalan sudah di depan mata, tanda energi inti jauh di dalam dantian Dev tiba-tiba menyala terang dan mulai berdenyut hebat. Sebuah kekuatan asing yang ganjil berbeda dari energi spiritual Dao Agung dan melampaui hukum-hukum langit melonjak deras melalui meridiannya. Kekuatan itu mengalir ke dalam pilar cahaya kekacauan dan menghantam langsung ke arah mata kekosongan. Kekuatan ini tidaklah masif. Dibandingkan dengan energi primordial kekacauan dan aura iblis hitam emas, kekuatannya justru tergolong lemah. Namun, itu memiliki sifat unik yang mampu menembus dan melampaui batasan hukum langit. Kekuatan itu asing, unik, dan melampaui segalanya. Hukum dimensi yang dikandungnya sangat bertolak belakang dengan berbagai jalan kekuatan di alam semesta.
Bak baji dengan sifat berbeda yang mampu mencungkil dan membuka langit itu sendiri, kekuatan tersebut menghantam celah pada energi segel dengan presisi luar biasa, seketika menghancurkan keseimbangan segel itu. Mata kekosongan bergetar hebat lalu terhenti. Proses penyusutannya pun seketika berhenti. Kemudian, disertai suara gemuruh yang menggelegar, mata itu terbuka lebar dengan ledakan energi. Sebuah celah berwarna kelabu putih, yang awalnya hanya selebar sekitar 10 kaki, dengan cepat meluas, berpilin, dan terkoyak terbuka. Dalam sekejap mata, hal itu berubah menjadi lorong spasial elips raksasa dengan lebar 100 zang 300 meter, yang membentang melintasi seluruh cakrawala. Jauh di dalam lorong itu terdapat pusaran cahaya yang mengalir, kacau dan samar. Tak terhitung banyaknya pecahan ruang yang bergolak, berputar, dan saling berbenturan dengan hebat di dalamnya, memancarkan kekuatan arus kehampaan yang ekstrim dan ganas hingga membuat selaput ruang di sekitarnya bergetar dan terkoyak. Lorong itu telah terbuka. Namun, raut wajah Aemon yang semula menunjukkan keterkejutan yang menyenangkan seketika membeku menjadi ketakutan. Ia berseru, lorong ini sangat tidak stabil. Gangguan terhadap hukum alam akibat hilangnya kekuatan Yao Guang terlalu parah. Arus kehampaan yang ganas itu benar-benar tak terkendali. Jika kita nekat masuk, kita berisiko terkoyak oleh turbulensi itu. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa hukum-hukum spasial di dalam lorong itu kacau balau di ambang kehancuran total. Bahkan sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, lorong spasial raksasa itu mulai bergetar hebat. Pusaran cahaya yang mengalir itu membesar dengan liar, berpilin dan berubah bentuk secara drastis. Tak terhitung banyaknya pecahan kehampaan melesat keluar bagaikan bilah tajam, menyebabkan ruang di seluruh hamparan bintang itu berguncang dan retak sedikit demi sedikit, mengancam akan runtuh total kapan saja. Dev mengernyitkan dahi dan mengambil keputusan seketika dengan nada tegas, kita masuk. Sebelum lorong ini runtuh sepenuhnya. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika dilewatkan, entah kapan lagi peluang untuk membuka lorong itu akan muncul. Kilatan cahaya kelabu melesat tiba-tiba, menukik langsung ke dalam lorong kehampaan. Diselimuti oleh kekuatan kekacauan, kilatan itu bertahan melawan turbulensi hebat di ruang hampa tersebut. Zeke mengertakkan gigi dan membuntuti tepat di belakangnya, tubuhnya diselimuti energi iblis berwarna hitam emas saat ia melesat masuk dengan kecepatan tinggi ia tidak akan mundur, bahkan jika jurang maut menanti di hadapannya. Aemon, Yuki, Agnes, dan 7 peri semuanya mengerahkan kekuatan penuh mereka dan masuk satu persatu, masing-masing menahan gempuran turbulensi tanpa berani lengah sedikit pun. Namun, begitu mereka semua bergegas masuk ke dalam lorong tersebut, saluran kehampaan yang memang sudah tidak stabil itu tidak lagi mampu menahan kekuatan koyakan dahsyat yang menghantamnya dari dalam maupun luar. Boom! Lorong itu meledak dengan suara gemuruh yang menggelegar. Pusaran cahaya kacau yang berputar-putar itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi aliran turbulensi kehampaan ekstrim yang tak terhitung jumlahnya. Bagaikan miliaran bilah tak terlihat yang setajam silet, aliran itu menyapu ke segala arah dalam amukan yang mencabik-cabik segalanya. Hukum spasial di dalam lorong itu runtuh sepenuhnya, jatuh ke dalam kekacauan total dan lenyap tak berbekas. Setiap orang yang telah masuk seketika tercabik-cabik menjadi kilatan cahaya tak terhitung jumlahnya yang melesat ke berbagai arah. Bagaikan dedaunan yang gugur diterjang badai atau tanaman air yang hanyut dalam arus deras, mereka tersapu tanpa daya ke kedalaman kehampaan yang tak diketahui. Dev merasakan gelombang turbulensi kehampaan sebuah kekuatan dengan besaran yang tak tertahankan menghantam tubuhnya. Dampaknya begitu dahsyat hingga bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia hampir tak sanggup menahannya. Asal-usul kekacauan seketika meletup hingga batas maksimalnya, membentangkan lapisan demi lapisan penghalang pelindung berwarna kelabu. Namun, kekuatan turbulen itu yang diperkuat oleh daya koyak dimensi dari celah antar alam dan melampaui hukum surga ke-21 dengan brutal mencabik-cabik penghalangnya lapis demi lapis, menghancurkannya sedikit demi sedikit. Setetes darah ungu samar mengalir dari sudut mulutnya. Ia berjuang sekuat tenaga untuk menstabilkan dirinya, mata ungunya menatap tajam ke arah sosok Yuki yang tampak samar di depannya, sementara hatinya dipenuhi kecemasan yang mendalam, Yuki. Dia bisa melihat sosok Yuki terseret oleh arus turbulensi, hanyut semakin jauh, dan terus-menerus terancam terkoyak oleh kekuatan yang kacau balau itu. Namun, bahkan sebelum kata-kata sempat terucap dari bibirnya, sebuah pusaran kehampaan yang sangat dahsyat tiba-tiba menganga di sampingnya, secara paksa dan seketika memisahkannya dari Yuki. Sosok Yuki menjauh dengan cepat, memudar dan lenyap ke dalam kedalaman turbulensi yang kacau dan berkabut itu. Bahkan jejak keberadaannya pun tak lagi dapat dideteksi. Pupil mata Dev mengecil saat energi primordial yang kacau di dalam dirinya bergejolak hebat, berusaha melepaskan diri dari turbulensi itu untuk melakukan pengejaran namun pada saat berikutnya, gelombang turbulensi kehampaan yang jauh lebih dahsyat menghantam tubuhnya.
Gelombang itu menelannya bulat-bulat, menyeretnya pergi, dan melemparkannya ke dalam kehampaan yang luas, tak dikenal, dan tak terbayangkan. Kesadarannya mulai mengabur, indranya tumpul, dan ia kehilangan arah sepenuhnya. Segala persepsi terputus oleh arus yang ganas itu. Satu-satunya sensasi yang tersisa memberitahunya bahwa ada kekuatan hangat yang familiar memancar samar dari dalam dekapannya. Itu adalah energi intinya yang terpicu secara otomatis pada saat-saat terakhir sebelum turbulensi itu menyeretnya pergi berubah menjadi selubung cahaya lembut yang melindungi tubuhnya dari hantaman mematikan arus tersebut. Cahaya itu meredup, kesadarannya tenggelam, dan segala keberadaan pun larut dalam keheningan. Dev perlahan membuka matanya. Pemandangan yang menyambutnya adalah langit kelabu yang samar tanpa sinar matahari, bintang, atau sumber cahaya alami apapun. Satu-satunya penerangan berasal dari lampu buatan yang berkedip-kedip di puncak menara logam raksasa di kejauhan. Cahaya-cahaya itu memancarkan cahaya putih dingin yang menyeramkan, menyelimuti seluruh bentang alam dalam suasana suram yang mengingatkan pada kiamat. Ia menggerakkan jari-jarinya, dan kesadarannya segera pulih. Meridian di seluruh tubuhnya tidak tersumbat, dan sumber kekacauan bersirkulasi dengan stabil. Jauh di dalam dantiannya, tanda kekuatan nuklir berdenyut samar, memancarkan kehangatan lembut yang tertinggal. Ia perlahan bangkit duduk, menumpukan telapak tangannya ke tanah di bawahnya teksturnya kasar, kering, dan keras, ciri khas permukaan gurun yang terdiri dari campuran kerikil dan batuan lapuk. Dev mengamati sekelilingnya. Hamparan gurun berwarna coklat kemerahan yang tak bertepi membentang di hadapannya, tanahnya tertutup kerikil halus dan pecahan batu. Sesekali, beberapa rumpun semak kerdil yang layu dan menguning hingga warna aslinya tak lagi bisa dikenali tumbuh dengan gigih di celah-celah tanah. Di kejauhan berdiri struktur logam yang menjulang tinggi, masing-masing setinggi ratusan zang. Rangka baja yang terbuka dipenuhi karat, dan asap hitam pekat mengepul dari puncaknya, membentuk jejak panjang dan gelap yang membubung ke langit kelabu. Lebih jauh lagi, cerobong asap beton raksasa berdiri di atas tanah bagaikan raksasa yang membisu. Di bagian dasarnya, samar-samar terlihat jaringan rumit pipa mekanis dan sabuk konveyor. Udara terasa pekat dengan bau tajam logam dan belerang, campuran keras yang membuat tenggorokan terasa tercekik. Dev sedikit mengernyit. Bau ini tidak ada hubungannya dengan energi spiritual, ini lebih mirip bau menyengat dari asap buangan industri. Ia menarik napas dalam-dalam dan memastikan bahwa ia tidak dapat merasakan fluktuasi energi spiritual sedikit pun. Lingkungan itu kering kerontang bagaikan sumur yang telah lama mati, dan manifestasi hukum alam terasa sangat samar kurang dari 1/10.000 intensitas yang ada di surga ke-21. Dev berdiri dan menepis debu dari jubah abu-abunya. Sorot mata penuh perenungan melintas di mata ungunya. Tempat apakah ini? Apakah ini alam surgawi? Mustahil. Alam surgawi tidak mungkin sekering dan segersang ini. Apakah ini dunia fana? Itu pun rasanya tidak tepat. Dunia fana masih memiliki matahari, bulan, dan bintang, serta gunung dan sungai sama sekali tidak mirip dengan hamparan tanah tandus bak kiamat yang terbentang di hadapannya. Kesadaran spiritualnya perlahan meluas, menyebar ke segala arah bagaikan riak tak kasat mata. Tak lama kemudian, ia mendeteksi kumpulan tanda-tanda kehidupan yang cukup banyak pada jarak belasan mil. Sebuah kerumunan besar telah berkumpul di sana. Sosok Dev tampak memudar. Aliran kabut abu-abu menyapu keluar tanpa suara, melintasi jarak tersebut dalam sekejap mata. Ia mendarat di atas gundukan tanah rendah dan memandang ke bawah. Pemandangan di hadapannya membuatnya tertegun. Di bawah gundukan itu terhampar lahan terbuka yang datar. Tanahnya telah terinjak-injak hingga padat dan keras, menerbangkan kepulan debu. Area luas itu dikelilingi oleh pagar kawat berkarat dan pilar-pilar beton. Kawat tersebut dililiti duri tajam, menandakan tingkat keamanan yang sangat ketat. Antrean panjang dan padat mengular di area tersebut. Tanpa kecuali, orang-orang baik pria, wanita, maupun lansia dalam antrean itu mengenakan pakaian compang camping dan tampak kurus kering akibat kekurangan gizi. Tulang pipi mereka menonjol, rongga mata cekung, serta kulit mereka pecah-pecah dan kasar diterpa angin dan pasir. Wajah mereka memancarkan kelelahan yang luar biasa hingga nyaris mati rasa. Tatapan mata mereka kosong, bagaikan mayat hidup. Mereka menggenggam erat periuk tanah liat yang sudah usang atau mangkuk besi, menunggu dalam diam pembagian makanan di bagian depan antrean. Sesekali, terdengar suara tangisan lirih dari seorang anak, namun segera dibungkam oleh orang dewasa yang ketakutan akan mendatangkan malapetaka. Dev menyadari bahwa orang-orang ini sama sekali tidak memiliki jejak energi spiritual, dan meridian mereka pun tidak memiliki fondasi apapun untuk berkultivasi. Mereka hanyalah manusia biasa yang sepenuhnya awam. Namun, pakaian, penampilan, serta ketertiban mereka saat mengantre sangatlah berbeda dari apapun yang ada di dunia sekuler. Manusia biasa di dunia sekuler memiliki ladang untuk digarap dan pasar untuk dikunjungi.
Meskipun mereka mungkin tidak memiliki kebebasan tanpa beban layaknya para pembudidaya, mereka jarang jatuh ke dalam kemelaratan ekstrim seperti itu, dan mata mereka pun tidak memancarkan keputusasaan serta mati rasa yang begitu mendalam hingga ke tulang. Di sisi kiri dan kanan iring-iringan itu, prajurit bersenjata lengkap berdiri setiap jarak 10 langkah. Mengenakan seragam standar berwarna hijau tua, helm baja, dan sepatu bot militer, mereka menyandang bilah pendek standar di pinggang serta memegang senjata hitam berlaras panjang jenis senjata yang belum pernah dilihat Dev sebelumnya. Senjata-senjata itu memiliki desain yang unik, perpaduan antara logam dan kayu. Laras ramping menjulur dari bagian depan, sementara pelatuk dan gagang terpasang di bagian belakang. Dengan ibu jari yang senantiasa berada di dekat pelatuk, para prajurit itu berdiri tegak dan waspada, memancarkan aura mematikan dan jelas siap menembak kapan saja. Dev sedikit menyipitkan matanya, memusatkan indera spiritualnya pada senjata-senjata itu untuk merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya dengan saksama. Dia tidak mengenali benda-benda itu. Bentuknya menyerupai senjata api namun tampak lebih kasar mirip dengan senjata rakitan buatan para petani tua. Apakah ini benar-benar dunia sekuler? Namun, bagaimana mungkin dunia sekuler menampilkan pemandangan yang begitu menyerupai kiamat? Dan dari mana datangnya menara-menara logam raksasa serta sistem industri semacam itu? Keraguan Dev semakin dalam, meski ia tidak menunjukkannya. Ia tetap diam tak bergerak di atas lereng tanah sembari mengamati aktivitas di bawah sana. Saat ia tengah tenggelam dalam pikiran, seorang pria tua yang bersandar pada tongkat kayu di tepi iring-iringan tiba-tiba mendongak ke arah lereng. Tatapan pria tua itu bertemu langsung dengan tatapan Dev menembus udara yang berkabut. Awalnya ia terkejut, kilasan kebingungan melintas di matanya yang keruh, sebelum kebingungan itu berubah menjadi rasa takjub yang luar biasa. Ia melihat seorang pemuda berdiri di puncak lereng mengenakan jubah abu-abu yang bersih tanpa noda, berwajah tampan, dan memancarkan aura keanggunan yang luar biasa. Pembawaan dan penampilannya membuat sosok itu tampak sangat kontras dengan para pengungsi yang berlumuran kotoran di sekelilingnya. Ia bagaikan mutiara di tengah lumpur memukau dan tampak sangat mencolok karena perbedaannya yang nyata. Mulut pria tua itu sedikit terbuka, dan tangannya yang mencengkeram tongkat kayu gemetar. Tampaknya ia ingin mengatakan sesuatu namun pada akhirnya tidak berani bersuara. Namun, genangan air mata tampak di matanya yang keruh seolah-olah ia baru saja melihat secercah harapan. Untuk sesaat, mata ungu Dev beradu pandang dengan tatapan keruh pria tua itu di tengah udara yang berkabut. Ia bisa membaca banyak hal dari mata yang dimakan usia itu ketakutan, rasa mati rasa, kelelahan, dan secercah harapan yang bergetar layaknya nyala lilin tertiup angin. Tanpa ragu, Dev melambaikan tangannya dengan lembut. Pria tua itu lenyap seketika, lalu muncul kembali tepat di hadapannya. Para prajurit dan pengungsi di sekitarnya bahkan tidak menyadari hilangnya pria tua tersebut. Tubuh pria tua itu tersentak hebat. Ia tampak sangat bingung, tak mampu memahami bagaimana ia bisa tiba-tiba berpindah ke tempat ini. Matanya yang keruh bergerak liar ke sana kemari, dan tongkat kayu kasar di tangannya nyaris terlepas. Secara naluriah, ia hendak berlutut-lututnya yang renta sedikit gemetar dan goyah, sembari berkata dengan terbata-bata, utusan dewa. Dev menopang lengan pria tua itu dengan lembut, sentuhannya terasa kokoh namun tak tertolak menahan tubuh yang nyaris ambruk ke tanah agar tetap tegak. Tidak perlu berlutut. Aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tubuh pria tua itu menegang, namun tangan yang menopang lengannya menyalurkan kekuatan yang hangat dan stabil bagaikan menemukan hamparan bara api di tengah musim dingin yang menggigit mengembalikan kehangatan pada tubuhnya yang kaku dan membeku. Ia menelan ludah dengan susah payah. Bibirnya yang kering bergerak tanpa suara sejenak sebelum akhirnya ia mengangguk dengan gemetar. Tuanku, silakan bertanya. Saya tentu tidak akan menyembunyikan apapun yang saya ketahui. Dev menarik kembali tangannya dan memusatkan pandangan pada wajah pria tua yang tirus dan penuh kerutan dalam itu. Suaranya terdengar tenang dan jelas, di mana tempat ini? Aku jatuh ke sini akibat badai beberapa saat yang lalu dan tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Pria tua itu sedikit terkejut. Badai. Dia tidak bisa mendeteksi jejak ketidakjujuran di wajah pemuda yang memancarkan aura luar biasa dan berwibawa itu. Tatapan yang tenang dan terbuka membuat kewaspadaan di lubuk hatinya sedikit goyah dan mereda. Dia membuka mulutnya, ragu sejenak, lalu akhirnya merendahkan suaranya dan berkata, Tuan. Tempat ini disebut Cinderlands. Cinderlands. Dev mengulangi nama yang asing itu, matanya yang berwarna ungu sedikit bergerak. Ya, Cinderlands. Suara pria tua itu serak dan parau, seolah tenggorokannya penuh dengan pasir kasar. Aku telah tinggal di tanah ini sejak aku bisa mengingatnya. Ayahku, kakekku, kakek buyutku. Generasi demi generasi, kami semua berada di sini. Tidak ada yang tahu seberapa luas wilayah ini, ataupun apa yang ada di baliknya. Kami lahir di sini dan mati di sini.
Sepanjang hidup kami tidak pernah melangkah keluar dari bawah langit kelabu yang berkabut ini. Dia mengangkat tangannya yang keriput dan gemetar untuk menunjuk ke arah cerobong asap raksasa di kejauhan yang memuntahkan asap hitam serta deretan menara logam yang tak berujung. Itu adalah menara pengorbanan. Kami penduduk Cinderlands menghabiskan seluruh hidup kami berputar di sekitar menara-menara itu. Kaum pria diseret untuk bekerja di pabrik sejak usia muda, sementara kaum wanita tinggal di gubuk untuk memperbaiki pakaian, memasak, dan mengurus rumah tangga. Bahkan anak-anak yang baru beranjak remaja asalkan tinggi badan mereka cukup untuk menjangkau kunci pas harus masuk ke pabrik. Kami mulai bekerja sebelum fajar setiap hari dan tidak diizinkan pulang sampai jauh setelah hari gelap. Tidak pernah ada waktu istirahat, sepanjang tahun. Dave mengikuti arah jari pria tua itu. Di bawah langit kelabu yang berkabut, struktur-struktur baja yang menjulang tinggi itu tampak seperti raksasa bisu. Bagian dasarnya dipenuhi pipa dan sabuk konveyor yang saling bersilangan, dan samar-samar terlihat sosok-sosok kecil yang tak terhitung jumlahnya bergerak sibuk di antara kerangka bangunan tersebut. Ia sedikit memperluas indera spiritualnya, merasakan bahwa bagian dalam menara-menara itu dipenuhi oleh energi yang sangat tidak stabil. Energi itu terasa sangat panas, ganas, dan memiliki daya hancur yang mengerikan. Energi tersebut memiliki kemiripan samar dengan aura dasar dari jejak kekuatan nuklir yang tersimpan jauh di dalam dantiannya sendiri. Hati Dave mencelos, namun ia tetap menjaga ketenangannya dan bertanya, untuk apa menara-menara itu? Ekspresi pria tua itu berubah rumit. Ketakutan, kemarahan, dan rasa tak berdaya yang mendalam berkecamuk di balik matanya yang redup. Ia melirik ke sekeliling sebelum merendahkan suaranya menjadi bisikan yang hanya bisa didengar oleh Dave untuk menciptakan api ilahi. Api ilahi. Dave bertanya dengan rasa ingin tahu di hatinya. Itu adalah api yang meledak di puncak menara-menara itu. Suara pria tua itu bergetar menahan emosi. Setiap 10 hari, pemimpin agung memerintahkan agar sebuah menara pengorbanan dinyalakan. Cahaya yang menyilaukan memancar dari puncaknya, diikuti oleh suara ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh langit menjadi terang benderang, dan tanah pun berguncang. Dan orang-orang yang dikirim ke dalam untuk memicu nyala api itu. Tak satu pun dari mereka pernah kembali keluar. Mata Dave menyipit tajam. Orang-orang yang dikirim ke dalam. Bibir pria tua yang pecah-pecah itu berkedut, dan matanya memerah. Sebelum setiap menara dinyalakan, pemimpin agung memilih sejumlah persembahan dari berbagai zona kerja. Tak peduli usia atau jenis kelamin, jika nama mereka dipanggil, mereka harus pergi. Sama sekali tidak ada ruang untuk melawan. Mereka dikirim ke dalam menara untuk menyalakan api ilahi di puncaknya. Begitu api itu meledak, mereka tidak akan pernah muncul lagi. Pemimpin agung mengklaim bahwa itu adalah persembahan kekuatan bagi dewa tertinggi. Hanya dengan menerima upeti kita, sang dewa akan terus melindungi Cinderlands dan membiarkan kita bertahan hidup. Suaranya tercekat oleh emosi saat ia berbicara. Jari-jarinya yang keriput mencengkeram ujung tongkat kayunya begitu erat hingga telapak jarinya memutih. Tapi aku sudah hidup lebih dari 60 tahun, menyaksikan gelombang demi gelombang orang di sekitarku dikirim masuk. Namun perlindungan yang katanya ada itu di mana sebenarnya? Langit di atas Cinderlands tak pernah mengenal cahaya siang, tanahnya pun tak pernah mengenal kesuburan. Orang-orang tetap saja mati, dan penyakit tetap saja menyerang. Api ilahi, itu meletus dengan frekuensi yang kian meningkat, namun persediaan makanan kita justru semakin langka. Dave mendengarkan dalam diam, sementara gejolak perasaan yang sulit dilukiskan bergolak jauh di dalam mata ungunya. Dari penuturan pria tua yang terputus-putus itu, ia telah berhasil menyusun gambaran umum mengenai dunia ini Cinderlands, sebuah tanah tandus yang sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Selama beberapa generasi, penduduknya telah bekerja keras di bawah kekuasaan yang menindas, melakukan pekerjaan industri yang berpusat pada pembangunan menara-menara pengorbanan yang menjulang tinggi itu. Apa yang disebut sebagai api ilahi, itu tak lebih dari sekadar fenomena pelepasan energi yang dahsyat dan esensi dari energi tersebut. Kemungkinan besar adalah tenaga nuklir yang sangat ia kenal. Dave mengusap ujung jarinya perlahan pada ujung lengan bajunya, menekan spekulasi yang muncul di benaknya, lalu bertanya, siapa pemimpin agung itu? Ekspresi pria tua itu berubah menjadi sangat rumit. Sorot mata yang memadukan ketakutan dan kewaspadaan tampak jelas di matanya. Secara naluriah, ia mundur sedikit dan merendahkan suaranya lebih dalam lagi. Pemimpin agung hanyalah pemimpin agung. Dia berdiam di pusat kota. Konon, dia telah hidup sangat lama 1000 tahun, menurut beberapa cerita. Penduduk Cinderlands menjulukinya, keturunan dewa, karena mereka percaya dia adalah pemilik garis keturunan dewa yang tertinggal di dunia fana, terlahir untuk memerintah segalanya. Setiap kata-katanya adalah hukum. Siapapun yang menentangnya akan menghadapi hukuman mati di depan umum.
Tak seorang pun pernah melihat wajah asli pemimpin agung, namun pasukannya tersebar di seluruh penjuru Cinderlands. Siapapun yang tertangkap sedang berbisik menentangnya akan diseret pergi. 1000 tahun. Dev menangkap rentang waktu spesifik yang baru saja disebutkan itu. Kamu bilang dia telah memerintah selama 1000 tahun. Sorot kepahitan melintas di kedalaman mata pria tua itu. Cerita yang diwariskan sejak zaman kakek buyutku menyebutkan bahwa sang pemimpin agung adalah orang yang sama dari masa lampau hingga saat ini. Meski generasi demi generasi bawahannya silih berganti, ia tak pernah menua. Ada yang menganggapnya dewa, ada pula yang menyebutnya iblis, namun aku merasa. Ia terdiam sejenak. Tatapannya yang redup tertuju pada Dev, seolah ia akhirnya menemukan seseorang untuk mencurahkan isi hatinya. Kata-kata yang telah ia pendam selama puluhan tahun itu pun mengalir deras bak bendungan yang jebol. Aku merasa bahwa sang pemimpin agung sama halnya dengan api ilahi itu sedang memangsa manusia. Ia melahap daging dan darah rakyat di Cinderlands, namun setelah 1000 tahun berlalu, ia masih saja belum merasa puas, ujar lelaki tua itu. Begitu kata-kata itu terlontar, lelaki tua itu tersentak kaget. Ia segera menutup mulutnya dan menoleh ke sekeliling dengan panik, ketakutan kalau-kalau para prajurit mendengarnya. Dev mengamati wajah lelaki tua itu dalam diam, wajah yang telah digerogoti oleh waktu dan ketakutan, lalu terdiam sejenak sebelum perlahan berkata, benda-benda yang kalian bangun itu. Apakah itu bom nuklir? Dan pemimpin agung kalian? Dia bukan manusia biasa, kan? Dia seorang kultivator. Dev tak habis pikir bagaimana manusia biasa bisa hidup selama 1000 tahun. Hanya seorang pembudidaya yang mampu melakukan hal semacam itu. Bagi seorang pembudidaya, hidup selama 1000 tahun adalah hal yang mudah, sesuatu yang sepele. Terlebih lagi, di mata orang-orang biasa ini, pembudidaya dianggap setara dengan dewa. Lelaki tua itu mengerjapkan mata dengan bingung. Istilah tersebut jelas asing baginya. Ia mengernyitkan dahi dan berpikir cukup lama sebelum akhirnya mengangguk dengan ragu. Sang pemimpin agung menyebutnya, inti sumber api ilahi, katanya, benda-benda itu adalah wadah yang menyimpan esensi api ilahi. Beberapa di antaranya disembunyikan di dalam setiap menara pengorbanan. Begitu jumlah yang terkumpul dirasa cukup, sang pemimpin agung sendiri yang memimpin upacara pengorbanan itu. Dan dengan ledakan dahsyat, segalanya hancur lebur hingga tak bersisa. Mengenai kultivator yang kau bicarakan itu, aku sama sekali tidak tahu apa itu. Dev memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia akhirnya memastikan kebenarannya, dunia ini, Cinderlands, adalah alam fana yang dikuasai oleh para pembudidaya, sebuah tempat yang dipaksa memproduksi senjata nuklir untuk diledakkan secara berkala. Catatan editor. Cinderland paling sering merujuk pada Cinderland, sebuah memoir karya Amy Jo Bourne yang diterbitkan pada tahun 2014. Buku ini menceritakan kisah nyata masa kecil penulis di sebuah kota pabrik baja tua di Amerika yang dikelilingi oleh abu dan sisa-sisa industri. Bersambung.